seluruh jamaah Majelis Ta'lim Tarbiyah Islamiyah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan malam hari ini kita semua senantiasa dipayungi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dipayungi pula dengan rahmat serta keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Rasa syukur tiada henti-hentinya kita sampaikan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu luar biasanya Allah menghendaki kita selalu ingin dijadikan seseorang hamba yang baik, sehingga kesempatan demi kesempatan selalu Allah hadirkan. Yang Allah minta cuma bersyukurnya seorang hamba. Maka sangat tidak pantas apabila seorang hamba berkata, saya sehat ini karena usaha saya menjaga pola hidup, saya kuat seperti ini karena usaha saya menjaga pola badan saya. Itu adalah wasilah. Pada hakikatnya kalau kita gantungkan kepada ma'rifat, yaitu semuanya bermuara Allah lah yang menghendaki kita hadir, kita sehat, kita kuat pada kesempatan malam hari ini. Maka sama-sama kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lisan yang senantiasa berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau sama-sama kita lantunkan salawat busyara, salawat kabar gembira. Mudah-mudahan yang melantunkan salawat busyara setiap harinya diisi oleh kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyaikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan wasilah salawat puncak daripada kehidupan kita, kita mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah lil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. A'adallahu alaina wa qadiyatana wa ahsin maqasidana wa balligh ma'mulana wastajib du'ana wa sir min umuri dunya wal akhirah. Wa khususan dalam musannif kitab risalah wal muawadah lil Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad anna Allah yarda fil jannah wa a'ida min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi fid din wal dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faqala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani fi ulumi fid dharain. Amin. Faslun, bermula ini yaitu suatu pasal. Kalau minggu lalu kita masuk, kalau tidak salah kita bahas pasal niat. Sekarang kita bahas pasal muraqabah. Muraqabah itu dimana seorang hamba harus merasa selalu dipantau oleh Allah. Ini karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang luar biasa. Isinya semua adalah nasihat-nasihat untuk kita. Faslun, bermula ini yaitu suatu pasal. Wa alaika ya akhi, hendaknya kalian wahai saudaraku, kata beliau,
bimuraqabatillahi ta'ala, selalu merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, fi harakatika, dalam setiap gerakan kita, wasakanatika, dan pada setiap diam kita, walahazatika, dan pada setiap momen-momen yang kita lewati, watarafatika, dan pada setiap kedipan mata kita, wakharatika, dan pada setiap apapun yang terlintas pada hati kita, wa iradatika, dan pada setiap segala sesuatu keinginan kita, wasairil halatik, dan berbagai macam kondisimu yang lain. Maka muraqabah ini adalah sebuah makam untuk seorang hamba, yang dimana seorang hamba harus sampai ke makam ini. Kenapa seorang hamba harus sampai kepada makam muraqabah, di mana dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam setiap gerakan-gerakannya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu, kita ada di ruangan ini, semua ini terada, di setiap sudut ruangan ini ada CCTV buatan manusia. Kita kerja pada ruangan tersebut, pantaslah dan pasti kita akan serius kerjanya, karena kita lagi diawasi oleh atasan. CCTV manusia saja mampu untuk membuat kita tunduk kepada peraturan. Lantas bagaimana Ustaz CCTV-nya Allah? Apakah Allah punya CCTV? Allah punya CCTV. Siapa CCTV Allah? Apa CCTV Allah? CCTV Allah itu adalah sebuah makhluk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini merupakan sebuah CCTV-nya Allah. Bahkan seluruh anggota tubuh kita ini adalah CCTV-nya Allah. Karena hal ini langsung terukir di Al-Quran. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, kata seorang hamba, tak kala di yaumil akhir kita akan bertanya, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, wahai kulit, kita bertanya pada kulit Bapak dan Ibu, wahai kulit, mengapa engkau menjadi saksi dan berbicara ke hadapan Allah? Wa qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai', karena aku mampu berbicara seperti ini menjadi saksi karena kontrakku kepada Allah, dan Allah lah yang mengizinkan aku untuk berbicara setiap harokat yang kau lakukan di dunia. Bahkan kulit kita aja menjadi saksi dari di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Nanti mulut kita dikunci sama Allah, dan seluruh anggota tubuh kita, tangan kita akan menjadi saksi. Wahai tangan fulan, apa yang pernah kau lakukan selama hidup di dunia? Maka spontan dia akan menjawab, ya Rabb, aku digunakan oleh makhluk ini untuk segala macam bentuk kebaikan. Aku digunakan untuk membantu antar sesama. Aku digunakan untuk segala macam bentuk yang mengandung keriduan daripada engkau. Nanti akan ada lagi dia bersaksi di sebaliknya. Ya Rabb, jangankan untuk takbiratul ihram, untuk mengulurkan tangan membantu orang lain saja aku tidak pernah digunakan. Maka ketika seluruh bentuk sudah bersaksi kepada Allah, maka kita tidak bisa apa-apa. Inilah CCTV-nya Allah. Seluruh yang ada di bumi, bahkan Allah itu pernah bersabda kepada bumi seperti ini, wahai bumi, keluarkan semua file-filemu. Bumi ini akan menjadi saksi nanti setiap gerakan-gerakan kita. Seluruh gerakan kita akan disaksikan dan akan diucapkan oleh bumi yang kita pijak, karena sejatinya
bumi inilah makhluk yang duluan diciptakan daripada kita, ma'asyiral hadirin. Bahkan kalau ada sebuah kisah dalam sebuah kitab itu, makhluk Allah yang bernama laut itu 3 kali, bahkan ada dalam sebuah riwayat 4 kali selalu minta izin kepada Allah, ya Rabb, izinkan aku untuk menghantam daratan, karena di daratan itu penuh dengan orang-orang yang bermaksiat kepadamu, penuh dengan orang-orang yang durhaka kepadamu. Izinkan kami ya Allah untuk menghantam daratan tersebut, di mana ada orang-orang di sana yang luar biasa mencederai engkau ya Allah. Tapi Allah sedikit pun tidak pernah berkata, wahai lautan hantam, tidak. Allah selalu tunggu taubat kita. Allah selalu tunggu. Bahkan di dalam kitab Manhajus Sawi dikatakan malaikat Israel itu setiap jam bertamu kepada kita. Bertamu kepada kita malaikat Israel. Setiap bertamu kepada kita, kalau yang dilakukannya adalah amal saleh, maka dia mendoakan kita. Tapi tak kala yang dilakukan adalah setiap perilaku yang tercela, dia minta izin kepada Allah, ya Rabb, izinkan aku untuk mencabut nyawa fulan tersebut, karena aku sudah tidak sanggup melihat engkau didurhakai ya Allah. Malaikat Israel luar biasa minta izin kepada Allah, setiap jam datang kepada kita. Lantas apa yang bisa kita lakukan terkecuali kita kembali ud'u ila sabili rabbik, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nasihat yang luar biasa dari Imam Haddad. Wastash'ir gurbahu minka, dan hendaknya kita itu peka kepada Allah. Kita peka kepada Allah, Allah peka kepada kita. Ana inda zanni abdi bi, kata Allah, aku ini gimana prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka hidupnya itu selalu sulit, maka yang akan dia temukan adalah kesulitan. Kalau seorang hamba selalu berprasangka husnuzan kepadaku, maka yang ia temukan di kehidupannya adalah buah daripada sikap dia kepada Allah yang bilang dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi. Aku ini gimana prasangka hambaku. Kadang kita baru diuji sedikit aja sudah mampu mengucapkan Allah tidak adil kepada kita. Sedikit aja kita diuji sama Allah, Allah tidak adil sama saya. Kita melihat orang lain luar biasa kekayaannya, lantas iri kita. Padahal dalam hadis qudsi Allah bilang, tidak semua orang ada di pada kekayaan, dan tidak semua orang ada pada garis kemiskinan, karena Allah lebih tahu bagaimana kapasitas seorang hamba. Tak kala seorang hamba ini diberikan kekayaan kepada Allah, bisa jadi dia kufur kepada Allah. Maka Allah lebih tahu bagaimana kapasitas seorang hamba yang Allah suruh kita itu cuma dekat takarrub kepada Allah, peka kita dengan kepada Allah. Maksud peka ini gimana? Kita sadar Allah itu selalu rindu kepada kita. Bahkan rindunya Allah, Allah ungkapkan dalam suara azan. Rindu Allah kepada kita. Kalau kita mampu Bapak dan Ibu dipanggil langsung gercep, langsung cepat oleh manusia yang kita hormati, lantas kalau kita dipanggil sama Allah kita tidak berperilaku seperti itu, pertanyaan besar yang harus muncul di dalam diri kita, apakah Allah tidak kecewa? Kita terlalu sibuk mencari perhatian manusia, tapi kita lupa mencari perhatian Tuhan. Lupa kita mencari perhatian Tuhan. Kita disadarkan oleh Imam Haddad. Kebetulan hari ini haul daripada beliau, malam ini haul beliau, disadarkan kita kepada beliau. Kita peka kepada Allah. Maksud daripada peka,
apapun yang terjadi di dunia ini tidak ada yang namanya ranah kebetulan, karena Allah yang menghendaki. Tak kala di sosial media kita terlintas segala macam bentuk kebaikan, indahkan itu dulu, dengarkan dulu, lawan hawa nafsu. Karena di kitab ini nanti ada pembahasan khusus tentang nafsu. Nafsu itu kita tuh harus selalu berdialog kepada kita. Kata Imam Haddad, orang yang cerdas adalah orang yang mampu bicara kepada dirinya sendiri. Bukan gila, bukan gila, tapi dia mampu bicara kepada dirinya sendiri. Maksudnya apa? Dia bicara kepada dirinya. Di sini tertulis nanti pada bab-bab selanjutnya ditulis, wahai nafsu, engkau makhluk Allah, aku makhluk Allah. Engkau punya kewajiban, aku punya kewajiban. Jangan pernah engkau halang aku untuk menuntaskan kewajibanku. Begitu pula engkau, aku tidak pernah melarang engkau sedikit pun menuntaskan kewajibanmu untuk menggodaku. Izinkan aku untuk sembahyang, izinkan aku untuk menyembah Tuhanku sebagaimana engkau menyembah Tuhanmu. Itu Imam Haddad melakukan seperti itu agar kenapa? Agar dia tahu, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Dia tahu kepada dirinya, maka dia tahu siapa Tuhannya. Maksud dari ungkapan kata ulama ini bukan sekadar hanya omong kosong saja, tapi dalam diri kita semua memiliki jawaban setiap persoalan hidup kita. Cuma kadang Allah sudah berikan kita yang tidak sadar, kita yang tidak peka. Syaitan itu Bapak Ibu, kalau kita kaji sedikit, kita masuk ke ranah tasawuf kalau boleh. Syaitan itu tak kala disuruh sujud kepada Allah, dia sujud. Dia cuma tidak mau sujud ke Nabi Adam karena aba wastakbar, sifat jongkak dan sombongnya. Tapi tak kala disuruh sujud kepada Allah, dia sujud. Artinya dia masih mentuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh sujud sama Allah, bisa sanggup kita mengatakan, nantilah belum saatnya aku sembahyang. Pertanyaannya, siapa yang setan? Syaitan segitu luar biasanya yang kita celah setiap hari kelakuannya. Sujud kepada Allah. Bahkan ulama-ulama tasawuf itu mengatakan syaitan itu punya ritual ibadah sendiri kepada Allah. Wa ingkana, walaupun dia sedang dilaknat oleh Allah, tetap Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhannya. Sanggup dia segitu syaitan yang kita celah luar biasanya, yang suka kita salah-salahkan, suka kita hujat itu orang. Setiap kesalahan kita tumpukan kepada dia. Saya sedang digoda oleh syaitan. Setan aja sujud kepada Allah. Bahkan sebelum diciptakannya Nabi Allah Adam, Bapak dan Ibu, sisi langit mana yang belum pernah disujuti oleh syaitan? Seluruh sisi langit itu sudah disujuti oleh syaitan. Bahkan sampai sekarang syaitan masih mengakui Allah adalah Tuhannya, dan dia masih beribadah kepada Allah dengan caranya. Kita yang mengaku Allah Rabbi, tak kalah berkumandang hayya 'alas shalah, mari tunaikan sholat, itu bahasa rindu Tuhan yang selama ini gagal kita pahami. Hayya 'alas shalah itu bermaksud Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan cuma bermaksud Allah Maha Besar, tapi bermaksud pula kita Maha Kecil. Karena segala sesuatu ada bandingannya. Allah bilang ia Maha Besar, berarti kita adalah Maha Kecil. Yang namanya Maha Kecil ikut kepada yang Maha Besar. Itu hukum alamnya. Kita hebat melawan hukum alam. Ini luar biasanya manusia. Tak kala diciptakan manusia ini ketakutan para malaikat dalam surah Al-Baqarah ayat 30 atau 31 itu, ini sebenarnya yang ditakutkan malaikat.
Ini yang ditakutkan malaikat, di mana seorang ciptaan Tuhan, makhluk Allah sempurna luar biasa, tapi dengan kesempurnaannya justru tidak semua yang mengabdi kepada Allah. Ini ingatan luar biasa Imam Haddad kepada kita. Jangan kalah kampanye sama setan. Setan masih ngaku 3 permintaan setan kepada Allah. Tidak pernah setan ngide untuk yang keempat. 3 itulah yang dijalaninya, karena janjinya sama Tuhan. Kita sudah berjanji kepada Tuhan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Janji luar biasa kita kepada Tuhan, mengatakan Allah adalah Tuhan kita, maka seluruh perintahnya wajib kita jalankan. Wajib kita jalankan. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita janji pula sama Tuhan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita, maka seluruh risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad jalankan. Jangan cuma itu kan cuma sunnah. Hati-hati orang yang tidak mau mengerjakan amal sunnah, mengucapkan itu kan cuma sunnah, murtad akwal dalam Sulam Taufik. Murtad akwal, wajib syahadat lagi dia. Karena kenapa? Ingkarus sunnah, meremehkan sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Padahal taraktu fikum amrain idza tamassaktum bihima lan tadilu abada, kitab Allah wa sunnati, kata Nabi. Orang yang berpegang teguh pada 2 ini tidak sesat selama hidupnya, Al-Quran, Sunnah. Maka kalau kita tidak mau mengerjakan yang sifatnya adalah Sunnah, jangan jawab itu kan cuma Sunnah. Jangan jawab kayak gitu. Dalam kitab Sulam Taufik Fikih itu kita dapat adalah murtad akwal, murtad perkataan kita, dan kita wajib syahadat kepada Allah. Ini rambu-rambu yang harus kita perhatikan sebagai seorang hamba. Wa'lam annahu nazirun ilaika wa mutallimun alaik. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu melihat kepadamu dan dia selalu mengawasi dirimu. Awasan Allah, salah satu pengawasan Allah kepada kita itu, kita di sisi kanan kiri kita ada yang namanya malaikat Raqib wa Atid. Ini salah satu yang ditugaskan Allah untuk mengawasi setiap gerak-gerik kita. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan, salah satu khulafatur rasyidin itu, salah satu amalan beliau kalau masuk hamam, masuk kamar mandi, di depan pintu kamar mandi itu beliau selalu buka bulangnya, imamahnya, dibuka imamah putihnya, dibentangkan depan kamar mandi. Lalu dia berkata, wahai Raqib dan Atid, engkau tunggu di sini, jangan kau masuk bersamaku karena itu tempat yang tercela. Tunggu aku sampai keluar dari tempat itu. Saking memuliakan malaikat Utsman bin Affan yang luar biasa. Cuma kita kada usah juga itu aneh, namun kita bentang kan gitu kan, yang putih kan putih gitu. Bercakap pula Raqib, Atid, tunggu sinilah, ulun hendak masuk kamar mandi, cuma ya tahu-tahu setengah jam. Nggak kayak gitu. Ini maksudnya apa? Punya makna kalau misalkan kita itu tidak lepas dari awasan Allah. Maksud pengawasan Allah itu Allah tugaskan pula makhluk-makhluknya untuk mengawasi kita. Hendaknya apa? Kalau sudah diawasi, kalau kita sadar kalau kita itu setiap gerak-gerik kita, harokat kita itu diawasi oleh Allah, maka kalau misalkan kata Allah, kalau misalkan udah tidak mampu kau menghadirkan aku, udah tidak mampu kau lihat kiri kananmu, kalau sudah tidak mampu lagi, maka kau lihat kau itu siapa, kata Allah. Di bahasa orang-orang kalau misalkan jamaji marifat itu seperti itu.
Kalau udah tidak mampu menghadirkan aku, lihat kiri kananmu. Maksudnya apa? Ada malaikat raqib dan atid yang akan selalu memantau engkau 24 jam. Setiap gerakanmu akan dipantau oleh malaikat raqib atid. Kalau udah tidak mampu lagi, sadar kau tuh hamba. Yang namanya hamba ikut majikan, ikut tuan atau abdun, diciptakan. Ikut siapa yang menciptakan. Makanya Allah selalu bilang kepada kita dalam bahasa yang indah, yaitu bahasa yang namanya ihsan. Allah selalu bilang dengan bahasa ihsan. Maksud ihsan itu apa? Dimana kita ketika beribadah kepada Allah, hadirkan Allah di hadapan kita. Kalau tidak mampu, kata Allah, kalau sudah tidak mampu seperti itu, maka berpikirlah bahwa Allah itu sedang melihat engkau ibadah. Yang namanya orang kalau merasa diawasi serius, orang kalau merasa diawasi serius, contoh, kita sedang kerja deadline, tahu-tahu ada bos di sini, khusyuk tuh. Tidak ada pikiran mau makan apa nanti, mau janji jiwa nanti, mau kesini nanti, tidak ada yang kita pikirkan apa. Aduh bos, serius kita kerjakan deadline kita. Kita sholat Allahu Akbar, yang kita ucapkan adalah takbir. Kita ucapkan adalah Tuhan Allahu Akbar. Masih sempat pula bertanya, sandalku hilang, ada yang di depan. Ini kan artinya takbiratul ihram kita bukan kepada Allah. Maka sekata sebagian daripada ulama ahlus syariat, mengatakan kalau memang kita tidak mampu sekhusyuk para sahabat dan para aulia, setidaknya takbiratul ihram, Allahu Akbar, hatimu, pikiranmu, jiwa, ragamu kau serahkan kepada Allah, walaupun cuma sebatas panjang Allahu Akbar, maka itu kau sudah dapat khusyuk, kata ulama ahlus syariat. Seminimal itu kita ditekan, karena kalau kita ikut khusyuknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau ketika tertancap tombak di belakang punggung beliau, ketika mau dicabut beliau kesakitan. Apa pesannya pada sahabat? Nanti kau cabut, aku sholat dulu 2 rakaat. Allahu Akbar, dicabut tidak terasa. Karena apa? Karena khusyuknya dia takut kepada Allah. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Dia takut kepada Allah. Allahu Akbar, dicabut tombaknya kita, Allahu Akbar, nyamuk di sini. Berpikir gatal, kayak mana caranya? Nah, gerakan berat yang kita lakukan dalam fikih, maka 3 kali gerakan berat yang kita lakukan batal sholatnya. Itu dalam fikih, hukum fikih. Belum kita masuk hukum-hukum lainnya. Karena sholat, kalau dalam hukum fikih itu sholat itu namanya hukum, harus ada adab. Hukum kalau tidak pakai adab, manusia seenaknya. Maksudnya gimana Ustaz? Laki-laki auratnya pusat sampai pada lutut, pakai celana segini, pakai kaos kutang, sah nggak sholatnya? Sah, auratnya tertutup, tapi adabnya yang harus diperhatikan. Kau ketemu dengan manusia yang kau hargai, kau luar biasa pakaianmu. Kau ketemu dengan makhluk dengan Khalik yang menciptakan kalian, masa pakai kaos kutang sama celana 3/4? Kalau bahasa orang sekarang udah ada otaknya kayak itu. Jadi harus ada yang namanya adab, itu harus terbangun dalam setiap hukum. Begitu juga kita kepada Allah. Salah satu bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu adalah di mana kita menghadirkan Allah di setiap hari-hari kita. Kalau bahasa guru saya itu seperti ini, Allah itu anggaplah ini, taruh di ujung matamu, di sini matamu, sehingga kau selalu merasa diawasi. Kau ingin kau kejar walaupun tidak sampai, tapi kau berusaha mengejar dia.
Kalau guru kami itu Kiai Subriyadi selalu mengatakan seperti itu, taruh seperti ini, sehingga kita selalu merasa diawasi sama Allah. Maksudnya apa? Kita punya maksud, jangan sampai dalam keadaan senang, dalam keadaan susah kita jauh dari Dia. Padahal Allah itu di dalam Ihya itu selalu ingin dekat kepada hambanya. Bagaimanapun Allah itu selalu menunggu hambanya itu, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ketika haud seorang hamba dalam Ihya, dan ketika seorang hamba berkata ya Rabbi, mada abdi, kata Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, mada abdi, apa wahai hambaku. Disambut sama Allah. Bukan setiap doa kita itu diabaikan, tidak. Tak kala kita ucapkan ya Rabbi, ya Ilahi, ya Rabb, ya Allah, Allah selalu bilang mada abdi, apa wahai hambaku. Minta segala macam gini-gini, segala macam urusan dunia aja dikabulkan, apalagi akhirat. Cuma nanti fase pengkabulannya menurut Allah tepat. Karena tidak mungkin kalau misalkan seusia Anda langsung dikasih Rubicon, sombong. Walaupun minta doa, ya Allah, Atini Rubicon ya Allah, boleh. Ya Allah, berikan aku Rubicon ya Allah. Misalkan tidak ada yang aminkan, heran juga ya. Misalnya gitu, aduh ya Allah, memang kita ini semua ya Atini Rubicon ya Allah. Ini kalau udah mulai satu baru amin sebenarnya. Ini kalau sadap begini. Ya Allah, berikan saya Rubicon, kata Allah. Kalau sekarang ku berikan engkau Rubicon, banyak yang kau tinggalkan. Karena kenapa? Kau asik dengan itu. Tapi nanti seiring bertambahnya imanmu, seiring bertambahnya ilmumu, yang kau anggap Rubicon itu adalah titipan, jadi itu wasilah dakwahmu. Belum pada usia sekarang, tapi tidak tahu kapan. Yang menurut Allah indah pada waktunya itu yang seperti itu. Yang indah pada waktunya itu versinya seperti itu. Kita ikhtiar, doa, tawakal, bukan biarkanlah indah pada waktunya, tapi duduk depan rumah pakai sarung, ngerokok, minum kopi, tidak kerja mas. Biarkan indah pada waktunya. Mimpi luar biasa mimpinya. Ada tuh yang kayak gitu Pak. Disandarkannya pula kepada Imam Malik. Ketika Imam Syafi'i pengen anggur, berdebat sama Imam Malik, Imam Syafi'i pergi ke kebun anggur, bantu orang lagi panen anggur sehingga dikasih. Imam Malik bilang, saya mau anggur, saya tunggu aja di rumah. Akhirnya Imam Syafi'i bertamu kembali kepada Imam Malik. Imam Syafi'i bilang, wahai guruku, nih anggur karena aku ikhtiar, karena aku doa, karena aku tawakal sehingga aku dapat anggur, aku berusaha. Imam Malik pintar luar biasa. Nah, karena kau usaha, aku juga berdoa di sini, akhirnya anggur datang kepadaku. Ini candanya ulama ilmu. Kita tidak bisa kayak gitu. Manggang kita sama Imam Malik beda. Sadar di mana bumi dipijak, di situ pula langit dijunjung. Jadi jangan kita samakan begitu. Jadi ya gitulah, karena kedekatan dia kepada Allah sehingga Allah senang sama dia, walaupun dalam segi candanya ada ilmu dan semua doanya digabung oleh Allah. Itu orang yang sudah dekat sama Allah. Kita pun pengen kayak gitu. Maka kalau kita pengen kayak itu, kuncinya adalah fastabiqul khairat dan muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. 1, 2, 3 baru 4 baris kita bahas dan kita wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada lain waktu. Mudah-mudahan ada kesempatan dan ada umur kita semua sehingga kita bisa kembali mengkaji daripada kitab Risalatul Mu'awwadah. Mohon maaf ada apabila ada kekurangan dan salah silap kata. Mohon halal, mohon ikhlas, mohon ridha, saling mendoakan untuk kebaikan. Usikum binafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil Muhammadil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahli ilmi wal khair min ahli istiqamah bil Quran wal ibadah wa akhlaqul karimah wa nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban wa khuluqan hasanan warzuqna wa iyyahum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Ilahi anta maqsudana wa ridhaka matlubana atina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya rabbal alamin innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.